Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kalian yang melihat atau mendengarkan video di channel ini. Seperti biasa, saya di sini akan menceritakan hal seram dan misteri. Dan untuk cerita malam hari ini, ketika jin penunggu pohon terusik. Kejadian ini dialami Ramli sekitar 4 tahun lalu, ketika dia masih tercatat sebagai mahasiswa Undip Semarang. Tepatnya ketika menikmati masa liburan semesteran yang lumayan panjang. Masa liburan benar-benar diluangkan untuk rileks setelah 6 bulan bergelut dengan bangku kuliah. Ramli, Andri, Rahmat, dan Ridho adalah 4 sekawan yang di lingkungan kampus tergolong mahasiswa paling ulet belajar. Maka dengan mendapatkan liburan seminggu tidak dilepas begitu saja. Acara mengisi liburan pun dirancang demikian matang. Sampai-sampai rencana untuk bertandang di rumah Andri yang berada di Bandungan dibatalkan. Kemanakah mereka mengisi liburannya? Mereka berempat akhirnya menyepakati berlibur di rumah Ridho yang terletak di Purwantoro, Wonogiri. Agak terpencil memang, tapi mereka justru ingin menikmati keterpencilan itu, sembari lebih dekat dengan alam pedesaan. Rumah Ridho meski masih harus menempuh perjalanan setapak sejauh 1 kilometer, namun bagi mereka tidak masalah. Singkat cerita, mereka berempat berangkat dari Semarang sekitar pukul 12.35 dan tiba di kota Wonogiri sekitar 16.00. Dilanjutkan dengan naik angkutan pedesaan menuju kecamatan Purwantoro. Sampai kemudian Ridho meminta supir angkutan pedesaan berhenti di suatu tempat. Ridho mengajak mereka turun di dekat persawahan itu karena sudah sampai pada jalan setapak menuju ke rumahnya. Perjalanan masih cukup jauh, agak lebih cepat mencapai rumah Ridho petang itu juga. Mereka mengadakan long march. Sampai selepas maghrib mereka baru tiba di rumah Ridho. Namun karena rumahnya sempit, mereka dialihkan bermalam di rumah paman Ridho. Baru pada keesokan harinya setelah bangun pagi, Ramli pandangannya terpaku pada sebuah pondok kosong yang dinding-dindingnya terbuat dari kayu. Letaknya menyendiri di antara rumah-rumah yang bertebaran di dusun yang berada di pinggiran bukit itu. Lokasi pondok kosong itu agak menonjol dan berada di dataran agak tinggi. Ketika Ramli menawarkan teman-temannya untuk menginap di pondok kosong itu, mereka tidak keberatan. Pasalnya, pada malam liburan, keempat sekawan itu sering meluangkan waktu main gitar dan menyanyi sambil membakar jagung. Terserah kalian kalau mau tinggal di rumah kosong itu. Rumah itu punya paman juga. Dulu ditempati pekerja kebun paman tapi terus pindah karena tidak kerasan, ujar paman Ridho. Pondok kosong itu lumayan luas dengan 2 buah kamar dan dapur yang masih tradisional. Mereka terus bercanda tawa dan merencanakan seabrek kegiatan buat besok, termasuk pergi ke kali alami yang mengalir dari atas bukit. Malam pun tiba. Setelah selesai menghabiskan makan malam dan jagung bakar, mereka berkumpul di ruang tengah dan santai-santai sambil bermain gitar. Makin lama nyanyian yang diperdendangkan semakin mendayu, hingga akhirnya satu persatu tertidur. Hanya Ramli dan Andri yang belum tidur. Mereka masih bercengkrama dengan pelan dan tidak lagi diiringi denting gitar. Keduanya membicarakan persoalan seputar perjalanan politik dalam negeri. Tiba-tiba Ramli yang sedari tadi terlihat termenung, mendengar suara ranjang kamar depan yang kosong seperti dibebani oleh sesuatu.
serta merata dia menoleh ke arah kamar tanpa pintu itu. Ia terpaku melihat sesosok bayangan duduk di ranjang yang terbuat dari papan tersebut. Bayangan tembus pandang yang menyerupai sosok manusia duduk seorang diri. Ah, apa benar malam-malam begini ada orang masuk ke pondok ini? Pikir Ramli. Napas yang dihembuskan tiba-tiba seperti tercekik karena mendapati sosok itu melihat ke arahnya. Krek. Bayangan itu lalu bergerak turun disertai dengan suara pijakan, seperti benda berat pada lantai yang terbuat dari papan. Bayangan itu seperti menatap tajam ke arah Ramli dan tiba-tiba bergerak cepat melaju ke arah Ramli. Perasaan Ramli tak bisa ditahan lagi. Ia langsung tersentak, kaget dan menjerit. Jeritan Ramli membangunkan seluruh isi rumah itu. Namun hanya terbangun sekejap, mereka mengira jeritan Ramli hanya main-main. Dalam waktu tidak lama, tiba-tiba dari arah atap rumah terdengar bunyi yang sangat keras, seperti suatu benda menabrak atap rumah itu. Burak! Rasa ketakutan Ramli semakin menjadi-jadi. Dia lantas menggoyang-goyangkan tubuh teman-temannya. Andri yang semula bercengkrama dengan Ramli langsung berhimpit ke arah Ramli. "Ram, suara apa tadi?" tanya Andri yang ternyata juga ketakutan. Apa yang mereka dengar tidak berhenti sampai di situ. Tiba-tiba dari arah pintu dengan terdengar seseorang yang mengetuk-ngetuk pintu dan kaca jendela. Tuk, tuk, tuk. Suara ketukan itu terdengar berbarengan. Anehnya lagi, suara itu dalam waktu sekejap sudah berpindah ke arah dapur. Ridho dan Rahmat yang tidur langsung terbangun. Mereka langsung berhimpit dan berdoa bersama-sama. Suasana malam menjadi hening. Mendadak serangga malam tidak lagi terdengar. Baru sejam kemudian mereka bisa melanjutkan tidur dengan tenang. Keesokan harinya Paman Ridho sempat tercenung ketika mendengar cerita akan keberadaan sosok dan suara misterius dan pondok kosong miliknya itu. Oh, jadi itu yang menyebabkan pekerjaan kebun Paman tidak kerasan. Kalau begitu nanti malam kalian pindah ke rumah Paman saja. Suara-suara itu setahu Paman bukan setan, mungkin jin penunggu pohon besar yang berada di dataran atasnya pondok kosong. Tutur Paman Ridho yang langsung pamit pergi, tidak melanjutkan ceritanya. Ridho tahu tentang keganjilan itu. Siang itu juga ia mengajak teman-temannya pindah ke rumah pamannya. Ridho ketika itu hanya berpikir jika jin penunggu pohon besar mungkin terusik oleh kehadiran mereka. Itulah cerita untuk malam hari ini. Tinggalkan like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga nyalain loncengnya biar gak ketinggalan jika ada video-video baru di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.